Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita merayakan di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah dia mati bangkit bagi kita untuk menebus dosa kita. Dengan kuasa dan kasih-Nya, penyertaannya bagi kita. Kita percaya dimanapun kita berada Tuhan selalu ada. Kapanpun dimanapun kau beribadah kepadanya, Tuhan selalu berkuasa atas hidupmu. Saya mengajak semua jemaat untuk memberikan hatimu kepada Tuhan. Di pagi ini kita menyembah Dia, menyembah Yesus Tuhan, memberikan penyembahan kita yang tulus kepadanya. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia mati bagi kita dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Yesus. Sembah Yesus Raja, sembah namanya. Buat kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Oh sana, oh haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Rajaku yang baik. Oh, segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Angkat suaramu, angkat suaramu buat Yesus. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Kami menang karena kuasa-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin akan kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Tak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman bagi nama-Mu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Dan sekali lagi, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Dan sekali lagi dengan segenap hatimu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin Tuhan, kuasa-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Dimanapun kami berada, urapi kami Yesus. Yesus, kami puji nama-Mu Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Hosana. Segala pujian bagi nama-Mu Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Terima kasih, kami mengangkat tangan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami kagum akan kebaikan-Mu Yesus. Ku sembah Dia. Haleluya. Yesus, begitu indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya Yesus, benar Bapa, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi dengan suaramu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Rasakan hadiratnya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat, ku diangkat. Sekali lagi, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, bagi namamu tiada yang mustahil bagi kami Bapa. Oh Yesus Bapa, biarkan pengurapan-Mu, hadirat-Mu ada di setiap hati kami Bapa. Biarkan pujian penyembahan bagi namamu ini Bapa berbau harum Bapa. Kau jamah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semangat memuji nama Tuhan, sebab Dia baik bagi kehidupan kita. Amin. Saya tetap mengajak jemaat buat tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan, Yesus. Kita melompat bagi nama Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Kau sangat baik Tuhan bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Tanganmu, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Semangat bagi nama Tuhan. Dia baik bagi kita. Amin. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. So good to, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Hallelujah. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's
so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Luar biasa kemuliaan bagi nama Tuhan bagi kita semua. Haleluya Yesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Sekali lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Luar biasa lawatan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita buat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan hatimu terus berada dalam naungan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami ingin terus memuji nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyembah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Kau penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang jemaat buat bangkit berdiri. Ini hati kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Tuhan, kekuatan hidup kami Tuhan. Hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mulut kami menceritakan segala kebaikan Tuhan, dan sungguh hati kami hari ini bersyukur Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga membawa kehidupan kami untuk mengerti segala jalan-jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami mau bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, apa yang menjadi rindu Tuhan bagi gereja-Mu, apa yang menjadi rindu Tuhan bagi kami semua. Utarakan Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, agar kami hari ini boleh mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tepat tanggal 21 Mei 2020 kita memperingati Hari Raya Orang Kristen, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semua bersuka cita. Dan 10 hari ke depan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, yang kita sebut atau sering kenal dengan Hari Pentakosta. Jika kita hari ini mau flashback atau tarik mundur ke belakang, beberapa minggu yang lalu kita juga telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebuah rangkaian bagi kita untuk belajar. Saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap manusia menuju satu titik, yaitu kematian. Berapapun umur kita, berapapun usia kita, jika Tuhan sudah memanggil saatnya pulang, maka kita harus pulang. Dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan hari esok bagi kita semua. Di dalam Yesus ada pengharapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok, baik bagi studi kita, bagi pekerjaan kita, bagi keluarga kita, maupun kesehatan kita. Begitu luar biasa. Dan tema kita pada kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020 ini, saya berikan tema yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga dan misi Kristen. Kenaikan Yesus Kristus ke surga dan misi Kristen.
Kita akan ambil di dalam satu nats Injil di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai yang ke-53 dengan perikop kenaikan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan kita baca di dalam ayat yang ke-36, di mana murid-murid sedang bercakap-cakap, sedang berkumpul, mereka sedang membicarakan tentang Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Respon pertama kali para murid-murid adalah terkejut. Di ayat 37 bahkan mereka mengira bahwa mereka sedang melihat hantu. Ya. Suatu yang membuat para murid-murid, siapakah dia? Membuat hati mereka berdegup kencang melihat kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu memiliki tujuan, bukan sekedar iseng atau prank. Anak-anak modern hari ini bilang itu prank, ya. Tetapi Tuhan Yesus memiliki tujuan, bahwa tujuan penampakannya adalah untuk meyakinkan mereka sekali lagi bahwa Yesus yang sudah bangkit itu adalah Yesus yang memiliki tubuh, Yesus yang memiliki daging, Yesus yang memiliki tulang yang sama seperti waktu mereka bersama-sama. Walaupun ketika berjumpa dengan murid-murid sudah memakai tubuh kemuliaan. Karena itu ia mampu hadir di tengah para murid-muridnya secara tiba-tiba. Bahkan hari ini Tuhan Yesus yang kita miliki adalah Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang sama yang dimiliki oleh murid-muridnya pada waktu itu. Luar biasa. Peneguhan kebangkitannya bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya untuk kepentingan para murid-murid saja, namun juga menjadi kepentingan misi bagi dunia. Misi adalah langkah nyata menuju proses pencapaian tujuan. Misi adalah langkah nyata. Dan saya mengambil tema ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga dan misi Kristen. Apa sebenarnya yang menjadi misi kita, jemaat-jemaat Tuhan? Kita bukan hanya hari ini bermegah di dalam Dia karena keselamatan, tetapi Tuhan juga memiliki tujuan. Tuhan juga memiliki misi bagi kita. Bahwa yang Dia rindukan adalah kita mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Injil Kristus bukan berdasarkan logika filsafat, namun berdasarkan peristiwa sejarah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan yang digenapi oleh Yesus di dalam sejarah manusia melalui penderitaan, melalui kematian, dan melalui kebangkitannya. Ini adalah inti dari Injil. Injil harus diberitakan kepada semua orang supaya mereka yang bertobat mendapatkan pengampunan. Termasuk kita hari ini. Setelah semua itu dikatakan, maka selesailah karya Yesus di bumi sebagai manusia
dan ia naik ke surga. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-50, mengapa Yesus membawa murid-murid ke Betania? Saya akan kupas sedikit tentang Betania. Betania adalah sebuah desa yang letaknya 1 mil di sebelah timur Yerusalem. Agak jauh dari Yerusalem sebagai satu pusat kota di mana orang-orang Yahudi dan ada 3 agama lainnya, yaitu Muslim dan juga Kristen, menjadikan Yerusalem sebagai tempat peribadatan. Betania adalah sebuah desa letaknya 1 mil di sebelah timur Yerusalem dan jalan menuju Yeriko. Kalau kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dan juga Markus pasal 14 mencatat bahwa Yesus pernah melakukan mujizat kepada Lazarus dan juga Simon si kusta. Jadi Betania adalah tempat-tempat para sahabat Yesus. Yesus juga sering melakukan mujizat demi mujizat di Betania. Kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan nubuat yang ia nyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum ia disalibkan. Dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Dan faktanya bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 17, ia juga mempersiapkan tempat bagi kita. Saya mengambil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Bahwa saya akan menceritakan tentang luar biasanya Tuhan Yesus Kristus yang kita punya dan juga misi yang harus kita kerjakan hari ini sebagai orang Kristen. Poin yang pertama, karya Yesus membuat kita dapat menikmati hubungan dengan Allah. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana tentang kematian dan kebangkitannya. Hari ini kita mengerti tentang pelajaran ini, bagaimana Yesus menjadi pengantara, memperdamaikan kita melalui pencurahan darahnya. Bahwa masa depan kita bersamanya adalah sepasti dengan firman-Nya. Memiliki hubungan dengan Allah berarti kita tetap harus hidup kudus, menjaga kekudusan. Hari ini menjadi PR besar bagi kita semua. Kekudusan bukan hanya kita berbicara tentang hubungan yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang belum menikah, tetapi kekudusan juga ketika kita mampu untuk berpikir dengan baik, mampu mengelola pikiran kita dengan baik, itu juga termasuk kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa ini menjadi dasar tentang bagaimana para murid. Peristiwa ini menjadi dasar bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan misi dari Tuhan Yesus selanjutnya. Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, maka kita akan melihat setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Ya, Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan bagi kita semuanya, memberikan keteguhan tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang dikehendaki oleh Tuhan adalah
ketika kita hidup dalam firman-Nya. Ketika kita bisa bertumbuh dalam firman-Nya. Dan ketika kita mempersilahkan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengadakan pembedaan bagi kita dengan orang-orang dunia. Kalau dalam bahasa kita memasak, sedang menampi beras. Dan inilah masa-masa tampian Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah kerjakan bagianmu bagi Tuhan. Yang poin yang ketiga, Tuhan sudah naik ke surga, tetapi satu kali kelak Dia akan segera datang kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah naik ke surga. Murid-murid sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Tetapi satu kali kelak firman Tuhan katakan Dia akan segera datang kembali. Ia datang kembali sama seperti waktu Ia terangkat, penuh kemuliaan dan bisa dilihat. Ini yang sedang disorot ya, tentang kekristenan. Makanya kita harus belajar Allah dengan baik supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia di luar sana. Penantian akan kembalinya Kristus secara jasmaniah merupakan inti iman Kristen. Tuhan menyediakan upah mahkota bagi kita yang hari ini tetap merindukan kedatangan Kristus. Hidupmu hari ini bukan biasa-biasa saja. Engkau memiliki Tuhan yang benar. Pengharapanmu tentang Kristus tidak pernah mengecewakan. Apa yang Dia lakukan kepada murid-muridnya, Dia lakukan juga kepada kita. Tentang memberkati, tentang firman-Nya, tentang janjinya. Dia Allah yang menggenapi segala firman-Nya. Maka yang menjadi harapan kita adalah jangan putus sampai di sini. Jangan putus sampai di engkau tentang keselamatan itu. Engkau harus menceritakan. Engkau harus tetap berjuang sama seperti ketika rasul-rasul itu menjadi orang yang pertama kali menjadi saksi mata. Jangan pernah bangga engkau mendengar Yesusmu dari kata orang. Tetapi engkau harus mengalaminya sendiri. Ketika orang lain diberkati, engkau boleh berkata, Tuhan, aku percaya kalau dia saja diberkati, maka hidupku juga diberkati. Tuhan tambahkan iman kepadaku. Ketika orang lain disembuhkan dari penyakitnya, engkau juga bisa berkata, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkaulah Yehova Rafa. Ketika engkau memiliki masalah dan tidak punya kedamaian, maka engkau juga bisa berkata, Tuhan, aku mengangkat kedua tanganku di hadapan-Mu. Engkaulah Yehova Shalom yang ku percaya. Engkaulah Raja damai atas hidupku. Jadi, engkau memiliki Allah yang hidup. Engkau memiliki Allah yang sejatinya adalah sahabatmu yang setia. Kesimpulannya, Yesus yang pernah datang untuk menghapuskan dosa, menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-9.
ayat 26 sampai yang ke-28. Dia datang dalam kehinaan untuk dihakimi, maka ia akan datang kembali untuk menghakimi. Jadi apa yang hari ini Tuhan inginkan dalam misi Kristen? Pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kepada semua makhluk di bumi ini. Kepada sesama kita, sudah seberapa jauh kita memiliki misi daripada Tuhan. Kenali misi daripada Tuhan, agar engkau sanggup untuk melakukan. Bukan menurut dagingmu sendiri. Segala sesuatu diuji dengan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau hari ini melekat dengan Tuhan, ketika engkau menguji segala sesuatu dengan firman-Nya, maka engkau akan menjadi pribadi yang tenang. Engkau akan mengerti bahwa ini adalah suara Tuhan dan juga bukan menjadi egomu. Saya undang untuk pemain musik WL dan juga singer untuk maju ke depan. Kenaikan Yesus Kristus ke surga hari ini memberikan kita semangat, memberikan kita api yang terus berkobar-kobar. Jangan sedih Bapak Ibu Saudara, jangan sedih. Sebab Roh Kudus ada di dalammu, menggerakkan hatimu. Jagalah persekutuanmu dengan Tuhan. Dan nikmati setiap harinya persekutuanmu dengan Tuhan. Sebab jika kita sudah kembali ke pangkuannya, dan ketika kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka apa yang bisa kita persembahkan kepada Raja kita? Tetapi masih ada waktu kita hari ini yang diberikan oleh Tuhan di dalam kesehatan kita. Pergilah. Misi Kristen harus dijalankan. Haleluya. Aku percaya dan sungguh sangat percaya Tuhan. Selalu ku nantikan. Engkau Tuhan yang menyertai kami sampai akhir zaman. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Yes, Lord. Ku tak menyerah. Hari ini kita akan bersama-sama berdoa bagi misionaris-misionaris, mereka yang memiliki beban yang besar bagi penginjilan. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya adalah duta kerajaan surga. Kita adalah agen-agen penginjilan. Kita akan berdoa juga untuk hidup kita, supaya kita juga diberikan keberanian memberitakan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa, mengangkat tangan kami memberkati misionaris-misionaris Tuhan. Kami memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami memberkati penginjil-penginjil. Kami memberkati para hamba Tuhan. Bahkan kehidupan kami Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Pakai mulut lidah kami untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Oleh sebab itu, ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap berada di dalam sayap Tuhan.
Jangan biarkan pujian ini hanya dinyanyikan dengan mulutmu saja, tetapi nikmati setiap lirik demi lirik. Ini bukan hanya bercerita tentang masalahmu secara pribadi, tetapi ketika engkau mulai belajar menceritakan Yesus Kristus kepada saudaramu, ketika engkau belajar menceritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang, dan engkau mulai gentar, engkau mulai, Tuhan kok gak ada hasilnya, Tuhan aku mulai takut dan ragu. Hari ini Tuhan katakan, jangan takut, kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Bahwa akulah tempat perlindunganmu, akulah tempat perteduhanmu. Semua orang harus diselamatkan. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Bapak Ibu, mari. Engkau sudah menjadi Kristen berapa lama? Hari ini mulailah untuk melangkah. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami sembah, Yesusku dan Rajaku, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nantikan setelah kami pulang, setelah kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami akan melewati 10 hari di dalam pencurahan Roh Kudus. Maka izinkan kami Tuhan, perkenankan kami untuk tetap dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus menjabarkan seluas-luasnya bagi kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh luar biasa firman yang beritakan. Semoga iman kita terus diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat buat bangkit berdiri. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi perlu kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi perlu kemuliaan-Mu. Seluruh bumi perlu kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pada saat ini kami telah melakukan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian saat ini. Biarlah terus Tuhan memberikan kemampuan untuk berdiri melayani Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini juga sedang beribadah bersama keluarga mereka masing-masing. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan akan tinggal terus di dalam kehidupan kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, yang diberkati sama kita katakan, amin.